Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 8. Ini materi bab 2 anak-anak. Ibu ambil dari luar buku PSE. Baik, ini Ibu langsung ke pembahasan materi, ke bidang koordinat di sebelah kiri sini anak-anak. Di sini ada titik O, di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sekarang kita mengisi tabel yang ada di sebelah kanan ini untuk menentukan posisi titik terhadap titik O pada koordinat 0,0 di sini. Jadi titik acuannya adalah titik O. Ibu mulai dari titik A di sini. Titik A, keterangannya ini berapa satuan dari titik O. Ini yang kita hitung ke kanan atau ke kiri dulu anak-anak. Jadi yang kita hitung sumbu X-nya terlebih dahulu, baru sumbu Y. Titik A posisi di sini kita hitung dari titik acuannya. Ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan. Di sini ini 4 satuan ke kanan. Selanjutnya di sini dari sini ke atas 1, 2, 3. Ke atas itu ini 3 satuan ke atas. Ibu tuliskan dulu 3 satuan ke atas. Di sini. Ini jadi koordinat titik A adalah perlu anak-anak ketahui kalau ke kanan ini nilainya positif anak-anak. Kalau ke kanan nilainya positif. Ibu beri tanda di sini positif. Berarti positif 4. Nih. Selanjutnya 3 satuan ke atas. Ke atas ini nilainya juga positif. Jadi koordinatnya adalah 4,3. Selanjutnya titik B di sini anak-anak. Ini posisi titik B. Sumbu X dulu yang kita lihat. 1, 2, 3. Nih, 3 satuan ke kiri. Di sini 3 satuan ke kiri. Selanjutnya 1, 2. 2 satuan, 2 satuan ke atas. Perlu anak-anak ketahui kalau ke kiri itu bernilai negatif, kalau ke atas ini bernilai positif. Jadi koordinatnya di sini negatif 3, di sini negatif 3, ke atas 2 berarti 2 di sini. Selanjutnya titik C anak-anak. Di sini titik C dari titik acuannya 0,0 di sini. Ini ke kanan kiri dulu, ke kiri 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke kiri 3. 3 satuan ke kiri. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah. 5 satuan ke bawah. Nih. Selanjutnya kita tentukan koordinatnya. Kalau ke kiri ini bernilai negatif, ke bawah ini juga bernilai negatif. Jadi posisi koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 5. Negatif 3, negatif 5. Lanjut ke titik D di sini anak-anak. Ini ke kiri kanan dulu, sumbu X-nya dulu. Ini ke kanan, dari titik O ke kanan 1 satuan. Berarti 1 satuan ke kanan. 1 satuan ke kanan. Selanjutnya 1, 2. 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah. Ini anak-anak perlu ingat kalau ke kanan bernilai positif, ke bawahnya negatif. Jadi koordinat dari titik D adalah 1, negatif 2. Baik, Ibu melanjutkan membahas materinya anak-anak. Sekarang Ibu bahas posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Titik acuannya bukan titik pusat 0,0. Baik, ini Ibu bahas dulu posisi titik B dengan koordinat X2, Y2 terhadap titik acuan A dengan koordinat X1, Y1 dirumuskan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Jadi titik B di sini yang di depan X-nya, selanjutnya
titik A-nya di sini di belakang posisinya. Y-nya juga seperti itu. Y2 itu ada di depan. Selanjutnya Y1-nya ada di belakang sebagai pengurang. Ini Ibu berikan 3 contoh. Ibu mulai dari titik yang pertama. Posisi titik A terhadap titik D. Posisi titik A terhadap titik D. Jadi titik acuannya adalah titik D. Ini titik A, koordinatnya adalah 4,3 anak-anak tadi. 4,3. Selanjutnya titik D di sini koordinatnya adalah 1, negatif 2. Berarti X2 dikurang X1 di sini berarti 4 di sini. Ini koordinatnya adalah 4 dikurang X1-nya adalah 1, 4 dikurang 1, 3 ini dikurang dengan negatif 2 di sini. Negatif 2 sama dengan 4 dikurang 1, 3, negatif kali negatif ini jadi positif. Selanjutnya 3 ditambah 2, 5. Jadi koordinatnya adalah 3,5. Jadi posisi titik A terhadap titik D adalah 3,5. Kalau kita hitung manual seperti ini anak-anak, pusatnya acuannya di titik D. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Semuanya positif. 3,5. Ibu lanjutkan ke contoh soal kedua anak-anak. Posisi titik D terhadap titik B. Titik B di sini anak-anak. Ini pada koordinat negatif 3,2. Jadi ini titik pangkalnya adalah titik B anak-anak di sini. Atau titik acuannya titik B. Berarti di sini yang posisinya X2Y2 titik D di sini. Berarti di sini 1 dikurang dengan negatif 3 dikurang negatif 3, di sini negatif 2 dikurang dengan di sini 2 dikurang 2 sama dengan 1 dikurang negatif 1 ini jadi tambah, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. Selanjutnya negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi posisi titik D terhadap titik B adalah 4, negatif 4. Ini ke kanan 1, 2, 3, 4 ke kanan 4 positif, 1, 2, 3, 4 ke bawah 4 negatif 4. Ibu lanjut ke contoh soal ketiga anak-anak. Posisi titik B terhadap titik C. Posisi titik B terhadap titik C. Jadi titik C-nya di sini jadi acuan anak-anak. Negatif 3, negatif 5 koordinatnya. Ini. Berarti yang menjadi acuan adalah titik C di sini. Berarti dimulai dari X2-nya negatif 3 yang ada di sini. Berarti negatif 3 dikurang dengan negatif 3 dikurang dengan negatif 3. Ini 2 dikurang dengan negatif 5 dikurang dengan negatif 5 ini negatif 3 di sini negatif kali negatif positif, negatif 3 ditambah 3 ini sama dengan 0. Selanjutnya di sini 2 dikurang negatif 5 berarti ditambah 2 ditambah 5 7. Berarti posisi titik B terhadap titik C adalah 0,7 anak-anak. Tidak ke kanan, tidak ke kiri berarti 0. Selanjutnya ke atas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga anak-anak bisa paham apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.